Nah, ini ada pantun dari @Septia Istiana. Indah pemandangan langit nan biru, berpadu lautan di Pelabuhan Ratu. Ada Mu varian COVID terbaru, jalankan prokes, janganlah ragu, kata dia gitu kan. Ada lagi satu lagi, @Gilang banyak hobi, hobinya banyak. Menyemai benih langsung tumbuh, benih mawar berwarna biru. Harus lebih menjaga kesehatan tubuh agar tak terinfeksi Mu varian baru. Jadi sebenarnya sudah banyak yang mempertanyakan varian Mu ini apa. Nah, kalau kita lihat beberapa informasi yang juga sempat simpang siur ya di media itu adalah begini Dokter Nadia. Katanya informasinya varian Mu ini bahkan bisa city value-nya di bawah angka 5. Ini kan cukup fatal, cukup ngeri juga dok. Apakah hal ini benar Dokter Nadia? Iya, tentunya yang pertama kita harus pastikan dulu ya, nanti kita tunggu dari hasil beberapa sampel yang dikirimkan oleh Dr. Fauka ini untuk pemeriksaan genome sequencing ya, karena mungkin kita ketahui bahwa angka city value yang di bawah 5 ini dikatakan ditemukan di rumah sakitnya Dr. Fauka ini. Nah, kalau kita melihat apakah varian Mu bisa di bawah angka 5, ini merupakan suatu kemungkinan walaupun memang literaturnya belum banyak yang menyampaikan terkait hal tersebut. Tetapi kalau kita belajar dari varian Delta, ya varian Delta itu city value-nya memang cenderung rendah. Kalau kita biasanya mendapatkan city value itu di atas 25, kemudian kalau kita sembuh itu mendekati 35. Nah kalau sekarang memang kalau kita lihat city value-nya itu cenderung antara 10 bahkan kurang dari 10 tapi tidak di bawah 5 ya, dan bahkan sampai dengan di bawah 20. Nah ini memang di salah satu literatur juga sudah dikatakan varian Delta itu membuat city value menjadi lebih rendah. Nah tentunya ini yang harus kita waspadai ya, artinya kalau city value lebih rendah ini diperkirakan masa infeksiusnya, jadi masa penularannya akan menjadi lebih panjang. Oke, saya ke Dokter Fauka. Dok, tadi sudah di-mention juga sama Dokter Nadia ya, kita tunggu sampelnya dari Dokter Fauka. Nah, temuannya Dokter Fauka dan tim gimana sih di sana? Memang sebetulnya kalau untuk city value ya, city value itu kita harus melihat instrumen dan reagen yang digunakan. Jadi kebetulan kami di Indrapura ini menggunakan alat dengan cut-off negatifnya 31,5. Beda dengan yang misalkan cut-off-nya 40 ya. Kalau 31,5 artinya misalkan didapatkan city value 5 itu biasanya sekitar 10 sampai 15 di cut-off yang 40 seperti itu. Nah, tapi 10 sampai 15 di cut-off 40 pun itu sudah termasuk rendah ya, dan pemerintah sendiri sudah memberikan panduan dari surat edaran dari Kementerian Kesehatan bahwa jika ditemukan city value kurang dari 30 maka SOP-nya, prosedurnya adalah tersebut dilakukan rujukan untuk pemeriksaan whole genome sequencing dengan kriteria klinis pasien yang ada di surat edaran itu ya. Misalkan contohnya pelaku perjalanan internasional, kemudian sudah ada riwayat vaksin 2 kali tapi tetap terinfeksi, kemudian outbreak-nya terjadi secara luas dan cepat seperti itu, atau terjadi pada anak-anak atau dengan orang-orang dengan infeksi emerging yang lain seperti tuberkulosis atau HIV seperti itu. Nah, kalau yang di Indrapura saat ini, karena kami merawat pasien-pasien pekerja migran Indonesia yang terkonfirmasi positif, jadi sudah memenuhi secara syarat dari surat edaran tadi bahwa pelaku perjalanan internasional dengan city value di bawah 30 kami lakukan rujukan WGS. Oke, baik. Berapa lama sih dok untuk mengetahui bahwa itu merupakan varian baru gitu atau varian Mu ini gitu? Waktunya berapa lama? Rujukan WGS ini hanya lab-lab tertentu ya, yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dengan alur rujukan tertentu itu. Nanti kalau misalkan prosedur di laboratoriumnya sendiri sebetulnya 2 minggu. Tetapi waktu ini bisa variatif ya, karena tergantung antrian sampelnya juga, kemudian tergantung prosesnya di dalam laboratoriumnya sendiri, apakah berjalan lancar dan lain sebagainya. Jadi 2 minggu ini belum bisa menjadi patokan juga ya, tergantung kondisinya itu tadi. Oke. Kalau kita lihat kan karena positivity rate Indonesia ini kan sudah turun di bawah standar WHO. Nah, usai badai varian Delta kemarin lah, Dokter Siti Nadia. Sekarang kan jadi pertanyaannya bagaimana agar varian Mu ini tidak masuk ke Indonesia. Tadi kalau Dokter Fauka bilang itu ya pembatasan dari perjalanan internasional misalnya. Ada tidak upaya-upaya saat ini usai kemudian sudah mulai longgar lah ya, ini kita ibaratnya PPKM di Indonesia, apakah kan ada pengetatan lagi misalnya untuk menghindari badai kedua datang?
Ya, jadi yang pertama adalah karena varian ini kan harus kita cegah untuk masuk ke negara kita ya. Kita tahu kemarin kita sudah mendapatkan beberapa informasi yang artinya kalau kita lihat bahwa dari hasil pelaku perjalanan ke luar negeri, kita itu masih mendapatkan pelaku perjalanan luar negeri WNA dan WNI walaupun membawa hasil pemeriksaan PCR-nya negatif, tetapi waktu melakukan karantina dan melakukan pemeriksaan ulang PCR ternyata ada di kalangan WNA itu sebanyak 0,83% yang positif dan WNI itu ada 2,24%. Nah ini artinya menjadi sangat penting untuk kita memperketat kembali ya, memastikan bahwa seluruh pelaku perjalanan luar negeri ini betul-betul kita lakukan pemeriksaan PCR 2 kali dan karantina betul-betul dilakukan 8 hari ya, karena kita tahu bahwa saat ini memang kita cukup lama, yang tadinya hanya 5 hari sekarang karantina kita menjadi 8 hari, dan khusus untuk negara-negara yang dikunjungi yaitu yang memiliki riwayat perjalanan ke negara-negara yang sudah melaporkan adanya new varian ini ataupun riwayat perjalanan 14 hari sebelumnya, ini harus betul-betul dilakukan pemeriksaan genome sequencing. Oke. Nah, untuk memastikan lagi, kita ingat ketika varian Delta waktu itu merebak, Dok, gitu. Terus ada insiden kan, ada warga negara India yang akhirnya menghindari proses karantina pada saat itu, gitu. Ada keterlibatan oknum juga di sana, oknum di bandara. Nah, untuk hal-hal seperti ini koordinasinya yang pegang siapa ya, Dok ya? Iya, jangan sampai kan terjadi lagi, Dok. Ya. Ini merupakan kerjasama berbagai sektor ya. Kalau kita lihat bahwa di bandara itu ada Satgas Bandara ya, yang tentunya Satgas ini yang berfungsi untuk memastikan aturan-aturan khususnya tentang SE 18 tahun 2021 itu bisa dijalankan. Nah ya tentunya ini yang kembali kami ingatkan kepada seluruh ya Satgas Bandara, bukan hanya di Jakarta saja, karena kita tahu pintu masuk ini kan banyak ya, ada beberapa daerah juga seperti provinsi Surabaya ya, itu juga bandara internasional, kemudian Manado ya, dan itu artinya prosedur yang sama yang kita harapkan kita bisa lakukan. Oke. Saya mau ke Dr. Fauka lagi, Dok. Kalau memang memang masih di dalam kajian dan lain sebagainya gitu ya, dengan gejala dan lain sebagainya juga nampak sama dengan varian-varian sebelumnya. Nah, artinya si varian Mu ini juga menyerangnya apakah sama dengan COVID sebelumnya? Kan ada yang kena pencernaan, pernafasan, bahkan juga berdampak pada sistem organ yang lain gitu, Dok. Iya, betul. Jadi memang untuk Mu sendiri yang dilaporkan itu gejalanya masih sama seperti varian COVID yang lain ya. Rata-rata memang terjadi di saluran nafas bagian atas. Kemudian ada juga yang disertai demam, ada juga yang disertai gejala di saluran pencernaan. Nah, kemudian dari gejala ini yang perlu diperhatikan juga respon imun dari masing-masing pasien ya. Jadi memang berbeda. Kalau misalkan ada komorbid atau faktor-faktor lain yang memperberat, maka kondisi klinisnya juga bisa turun. Tapi kepada masyarakat juga tidak perlu panik. Kita tetap melakukan perlindungan secara 6M ya dalam aktivitas sehari-hari. Meski positivity rate di Indonesia sudah mulai menurun. Oke. Nah, Dok, satu lagi, Mu ini mungkin masih 2 minggu lagi memangnya baru diketahui hasilnya gitu kalau kata Dr. Fauka. Tapi soal efektivitas dengan vaksinasi gimana, Dok? Kalau dari beberapa laporan di WHO itu, kasus Mu itu ada yang sudah pernah vaksin, itu juga terpapar. Laporannya di salah satu negara ya, yang pernah melaporkan adanya Mu, pasien yang terdeteksi itu sudah pernah vaksin Pfizer 2 kali kalau tidak salah, itu diamati. Nantinya akan dilakukan pengamatan terus kepada pasien, dan kalau misalkan baru terjadi pada sedikit kasus, maka varian-varian yang sudah terdeteksi tadi juga akan dilakukan penelusuran datanya secara holistik seperti itu ya. Jadi nanti baru setelah jumlah kasusnya banyak, baru bisa dideklarasi bahwa sifat varian Mu adalah seperti berikut dan sebagainya. Oke, artinya sebenarnya sejumlah vaksin yang sudah hadir di Indonesia, beberapa vaksin itu
kira-kira bisa tidak menangani varian Mu ini? Karena kan banyak juga berita-berita yang masih simpang siur lah ya. Beberapa data mengatakan vaksin A, vaksin B tidak bisa mengatasi Mu atau kemudian perlu ada kajian vaksin baru dan lain hal. Iya, kalau untuk vaksinasi memang vaksinasi itu juga efektivitasnya, efikasinya itu juga berkisar antara sekitar 70 sampai 80% ya. Vaksinasi ini salah satu bentuk usaha kita untuk menanggulangi pandemi ini secara massal. Ikhtiar yang bisa kita lakukan sebagai suatu kelompok masyarakat seperti itu. Nah, diharapkan angka 70 sampai 80% ini efektivitasnya pada masyarakat bisa melindungi dari serangan infeksi yang dengan gejala yang berat seperti itu. Oke, baik. Terakhir, Dr. Siti Nadia, ada tidak yang ingin disampaikan ke masyarakat kita terkait kewaspadaan varian Mu ini? Singkat saja, Dok. Ya, tentunya artinya kita tahu bahwa saat ini kondisi kita PPKM-nya sudah pada level 3 dan 2. Artinya kasus konfirmasi positif, kasus kematian itu juga semakin turun. Dan kita juga sudah melakukan berbagai pelonggaran-pelonggaran kegiatan masyarakat. Nah, selalu kami himbau bahwa setiap ada pelonggaran masyarakat, kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan, disiplin protokol kesehatan, dan tentunya mengurangi mobilitas. Karena kita tahu bahwa varian yang saat ini beredar di negara kita adalah varian Delta yang selalu setiap saat dengan sifatnya lebih cepat menular dan tentunya lebih cepat dalam waktu singkat akan menyebabkan orang sakit. Ini selalu bersiap-siap untuk mengintai kita. Kalau kita kemudian lengah, dia akan kemudian menyerang kita kembali. Selain itu juga adanya varian baru yang terus ada, ini menjadi tentunya kewaspadaan kita selalu. Oke, baik. Baik, Terima kasih. Dokter Nadia, Dokter Fauka, terima kasih. Atau mau langsung pantun? Langsung ditolak. Sudah ada pantun, Dok? Boleh deh. Boleh buat Bayu dan Mbak Maria ya, satu pantun terakhir. Coba. Moga-moga bisa nih, baik ya. Pergi ke pasar membeli ikan asin. Cakep. Rasanya enak, dimasak ibu. Mantap. Ayo pakai masker dan segera divaksin untuk cegah varian Mu. Cakep, makasih loh Dokter Berbakat ternyata Nadia. ya. Ya tapi saya nggak dapat hadiah ya Dok ya. Sekali Terima lagi kasih. Dokter Nadia terima kasih, Dokter Fauka juga terima kasih atas waktu dan informasinya. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu Dok. Terima kasih, sehat selalu. Ya, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih.